kebakaran hutan Israel semakin parah dan menyebar luas hingga ke berbagai daerah penting. Negeri Zionis ini pun dibuat nggak berdaya dengan masalah yang semakin banyak berdatangan. Bagaimana nggak, Israel mulai mendapatkan kecaman dari negara-negara Timur Tengah hingga PBB dan Indonesia. Bukan hanya kebakaran Israel juga kini dilanda badai pasir yang hanya Tuhan yang mampu menghentikannya. Tidak sampai di situ, negeri Zionis kabarnya juga mulai ditolak untuk masuk ke Jepang. Akibatnya negeri Zionis makin sulit untuk mencapai tujuannya dalam menaklukkan Palestina. Bagaimana perseteruan makin memanas antara Israel dengan sekutu Palestina? Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Makin aneh, ambil alih Gaza. Israel kian menggila dengan melancarkan serangan bertubi-tubi ke jalur Gaza. Tindakan keji ini nggak lepas dari rencana jahat Benjamin Netanyahu yang ingin merebut daerah tersebut. Pejabat 75 tahun ini masih berambisi menjadikan Gaza sebagai wilayah baru di bawah pemerintahannya. Saat ini sudah lebih dari 50% kawasan Gaza yang jatuh ke tangan negeri Zionis. Hal ini diperparah dengan siasat Netanyahu yang melarang otoritas Palestina untuk ikut campur. Dirinya bahkan sampai mengepung kawasan tersebut dengan ribuan bala tentara. Menurutnya, pasukan militer Israel nggak akan mundur sampai menguasai Gaza secara permanen. Bukannya untung, Netanyahu malah harus menelan pil pahit akibat keserakahannya. Negeri susu tiba-tiba dilahap kobaran api yang menyasar hutan di sejumlah kota-kota besar, terutama ibu kota Yerusalem. Akibatnya, lahan seluas 1.000 hektar dikabarkan ludes terbakar. Melihat Israel dihantam krisis, Benjamin Netanyahu malah nggak menunjukkan kepedulian sedikit pun. Sebaliknya, politikus Partai Likud ini malah sibuk mencari gara-gara dengan Iran. Pasalnya, baru-baru ini negeri para mula dikejutkan dengan ledakan di pelabuhan Syahid Rajai. Akibatnya, 70 orang dikabarkan harus meregang nyawa akibat bencana tersebut. Menurut kabar yang beredar, ledakan ini berasal dari campur tangan orang dalam Israel. Sebab parlemen Iran menemukan adanya alat peledak yang sengaja ditanam di sebuah kontainer pengiriman. Melihat hal tersebut, seluruh petinggi Iran langsung dibikin marah besar. Ayatollah Ali Khamenei bahkan gerak cepat memerintahkan penyelenggaraan, menyelidikan menyeluruh atas insiden ledakan ini. Dirinya bahkan mengaku akan meminta pertanggungjawaban penuh dari negeri susu jika terbukti bersalah. Frustrasi hadapi Houthi Yaman. Serangan dari Houthi membuat Israel kewalahan dan kena mental. Pejuang dari Yaman ini terus-terusan menyerang negeri Zionis tanpa henti. Bahkan Houthi terus menghujani langit Israel dengan drone dan senjata canggih lainnya. Buktinya, warga di kota Tel Aviv dan Haifa kocar-kacir akibat serangan pejuang asal Yaman tersebut. Apalagi serangan ini akan terus berlangsung selama Israel bertindak keji kepada rakyat Palestina. Operasi ini tidak akan berhenti sampai agresi terhadap Gaza dihentikan dan pengepungan dicabut, tegas Yahya Saris selaku juru bicara Houthi. Serangan tersebut bahkan berhasil melumpuhkan pertahanan Iron Dome milik Israel. Gairah negeri Zionis kater-kater dan frustrasi melihat kegigihan milisi Houthi, sebab Benjamin Netanyahu dan jajaran kabinetnya tetap mengobarkan kebencian terhadap warga bumi para nabi. Berbagai penjuru Israel membara oleh kebakaran lahan. Selain itu, sebagian Israel dilanda badai pasir. Penanganan terhambat pemangkasan anggaran. Hasil pemangkasan disalurkan ke kelompok pendukung pemerintah sampai Kamis 1 Mei tahun 2025. Kebakaran lahan masih terus membara di sejumlah kota Israel. Kebakaran yang mendadak membesar pada Rabu itu, antara lain, terpantau dan menghanguskan areal setidaknya 13.000 hektar. Di hari kebakaran terjadi, Israel juga dilanda badai pasir. Badai itu menggulung wilayah Israel di gurun Negev. Pasir disertai angin kencang menyapu kota-kota Israel di gurun itu. Badai pasir lazim terjadi di wilayah gurun, dan yang mungkin cukup diingat saat 2015 lalu, Netanyahu dengan pede mengatakan, "Kami akan mengalahkan mereka meskipun Tuhan bersama mereka." Tentu saja, itu adalah statement yang sangat solidaritas. Karena pada akhirnya, sekian lama mereka menggempur Palestina. Tapi sampai detik ini, ya mereka nggak juga berhasil mencapai tujuan utama mereka. Dan kayaknya dalam hal ini, Tuhan mau nunjukin dikit aja balasan atas beragam kesombongan dan kekejaman mereka. Dalam berita internasional yang hinggap akhir-akhir ini, Israel benar-benar menyala lantaran kebakaran hebat yang melanda hutan di sana. Sebuah api besar yang membuat negara tersebut dalam guncangan. Nah, kebakaran ini sendiri telah mulai kurang lebih seminggu yang lalu. Dan hingga saat ini, kebakaran belum bisa dipadamkan. Malah sebaliknya,
Jumlah titik api yang muncul justru makin banyak, hal yang kemudian membuat Israel harus meminta bantuan dari negara lain seperti Italia, Kroasia, hingga Makedonia Utara. Lah katanya nggak takut Tuhan? Baru dikasih api aja udah merengek, mangkocak nih negara. Tapi, ini juga menurut saya, sebenarnya kebakaran hebat yang melanda negara Zionis tersebut terlihat lebih besar dari yang terlihat di dalam dunia sekarang. Alhamdulillah, sudah selesai. Tapi, ada yang mengatakan kebakaran hebat ini akan menyebabkan orang-orang di dunia ini takut setengah mati. Akan juga menyebabkan orang-orang di dunia ini takut setengah mati. Bahkan, ada video yang menunjukkan kalau beberapa tentara Israel terjebak di pangkalan militer dalam kobaran api yang wow, mantap jiwa. Nah, api yang berkobar di pinggiran Yerusalem sejak beberapa minggu lalu memaksa evakuasi dan penutupan jalan raya utama. Dan saat Israel memohon bantuan internasional untuk membantu memadamkan api, makjegagi api yang membakar hutan seperti neraka dengan saset merambah menuju pinggiran kota. Yap, gumpalan asap tebal yang mengepul di atas jalan raya dekat Yerusalem. Ketika para petugas pemadam kebakaran bergegas untuk mengendalikan kebakaran hutan yang telah melukai beberapa orang. Hal ini mendorong militer untuk mengarahkan pasukan untuk membantu para petugas pemadam kebakaran. Namun kembali lagi, apinya masih terlalu sulit dikendalikan. Sementara itu, Badan Penyelamat Mogen David Adom Israel melaporkan bahwa ratusan warga sipil terancam oleh kebakaran hutan terburuk dalam beberapa tahun terakhir, dan sampai narasi ini ditulis, MG mengatakan bahwa mereka telah memberikan perawatan kepada sekitar 23 orang, yang mana 13 diantaranya dibawa ke rumah sakit, dan sebagian besar menderita karena menghirup asap serta mengalami luka bakar. Di antara mereka terdapat 2 wanita hamil dan 2 bayi di bawah 1 tahun. Kemudian dikatakan juga bahwa tingkat kewaspadaan kini telah dinaikkan ke tingkat tertinggi. Pasti itu membuat keadaan di sana makin chaos. Dan berdasarkan rekaman TV, menunjukkan jika kebakaran terjadi di sepanjang jalan raya utama Rute 1 Yerusalem menuju Tel Aviv, dan orang-orang tampak meninggalkan mobil dan berlarian menjauh dari asap. Ketika terjadi api saat asap tebal mengepul di atas puncak bukit di sekitarnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan keadaan darurat nasional pasca kebakaran hutan hebat yang melanda dengan cepat di dekat kota Yerusalem. Sementara itu, media Israel melaporkan 17 petugas pemadam kebakaran terluka saat berupaya memadamkan api, sehingga jumlah total korban luka menjadi sekitar 30 orang. Selain itu, 15 pesawat besar dan petugas pemadam kebakaran dari berbagai pangkalan angkatan udara Israel turut serta sepanjang malam dalam upaya memadamkan api. Nah, menurut situs berita Israel Walla, Canada Park hampir hancur total akibat kebakaran. Dan Rute 1, jalan raya utama yang menghubungkan Yerusalem dan Tel Aviv, lebih dari 100 mobil ditinggalkan pemiliknya akibat kebakaran. Di sisi lain, Badan Keamanan Internal Israel juga belas esin yang terlibat dalam investigasi penyebab kebakaran, mengatakan jika sumber keamanan masih terlalu dini untuk menentukan apakah kebakaran tersebut merupakan hasil dari motif nasionalis atau bukan. Seorang tersangka memang sudah ditangkap di Yerusalem, meskipun masih belum jelas apakah dia terlibat dengan kebakaran tersebut atau enggak. Sementara itu, Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel, malah memicu kontroversi dengan mempromosikan teori konspirasi, mengklaim kebakaran tersebut sengaja dilakukan oleh sayap kiri sebagai bagian dari suatu rencana. Nah, sedangkan menurut serat kabar Israel, yaitu Times of Israel, melaporkan sebagian besar kebakaran hutan di Israel disebabkan tingkah manusia yang lalai akan menjaga lingkungan. Situs web tersebut juga menunjukkan kalau Israel kini memang sedang mengalami musim panas yang panjang, sehingga kondisi itu sangat rentan untuk membuat hutan terbakar dengan mudah. Nah, kebakaran hutan yang signifikan sebelum ini memang pernah terjadi. Laporan dari Kantor Pengawas Keuangan Negara pada bulan Juli tahun 2024 mengungkapnya, bahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel hanya menyelidiki penyebab sekitar 9% kebakaran yang mereka tangani pada tahun 2022 dan 14% pada tahun ke-2023. Lebih dari 50% penyelidikan yang dibuka antara tahun 2020 dan 2022 tetap tidak terselesaikan setelah 1 tahun. Kemudian, perusahaan penyiaran Israel atau KON mengkonfirmasi kalau lebih banyak penyelidikan Israel